Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap, gerak. Siapa yang tidak hadir? Cut Nabila, Adik Tirta izin? Cut Nabila, Alba. Ada lagi? Mereka ada juga. Izin juga ya. Adik, sini, Awi, izin juga. Sudah siap belajar hari ini? Semangat? Alhamdulillah ya. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, Ibu mau bertanya dulu tentang pelajaran kita yang kemarin. Siapa masih ingat? Ya, Dina? Tentang urgensi isu kebutuhan energi. Ya, urgensi isu kebutuhan energi. Karena kita hidup di era teknologi, ya, kita selalu bergantung dengan teknologi. Kenapa? Karena itu memudahkan pekerjaan kita. Kemudian dampaknya apa? Dampaknya penggunaan energi listrik yang semakin tinggi, ya, semakin tinggi, yang semakin meningkat. Ya, sekarang Ibu mau tanya, sering masak di rumah? Sering. Masak apa? Masak air? Ya, masak ikan, masak nasi, pokoknya memasak, ya. Makanan merupakan energi yang dibutuhkan oleh tubuh kita, ya. Ada makanan yang bisa langsung kita makan, ada makanan yang harus dimasak dulu. Nah, untuk memasak, tugasnya apa? Apa Asti? Tadi udah dibilang. Gas apa? Gas itu apa? Iya, gas itu adalah sumber energi. Nah, jadi yang kita pelajari hari ini adalah mengenai sumber energi. Memang sumber energi yang berasal dari sumber daya alam yang waktu membutuhkannya sampai jutaan tahun. Sementara sumber energi terbarukan adalah sumber energi yang dapat diperoleh alam jika dipulihkan kembali secara alami dan prosesnya berkelanjutan. Contoh sumber energi terbarukan yakni energi air, energi matahari, dan energi angin. Penggunaan sumber energi dan dampaknya bagi lingkungan. Penggunaan energi di beberapa sektor membutuhkan jumlah energi yang berbeda-beda, sehingga dominasi energi dalam setiap sektor juga berbeda-beda, teman-teman. Untuk sektor yang pertama, ada sektor industri. Penggunaan sumber energi dalam sektor industri digunakan untuk proses produksi, seperti menggerakkan peralatan atau mesin, memindahkan barang, memanaskan dan mengeringkan bahan, serta mengatur suhu ruangan penyimpanan. Sementara kebutuhan listrik dipenuhi dari PLN atau pembangkit sendiri menggunakan bahan bakar minyak. Itu semua adalah bahan sumber energi fosil. Jadi yang seperti dikatakan oleh Bayi tadi, jadi
ada di LPPD. Kertas LPPD ini dibuat nama dan kelompok. Kemudian jawabannya dituliskan di kertas ini. Ya, silakan dikerjakan. Kira-kira 20 menit. Ada yang nggak paham? Enggak. Panel tablet jadi apa panel studio? Panel. Panel tablet. Ini kan tablet kontak ya. Tidak mengerti boleh ditanyakan. Ya, Jadi dia sudah buku. apanya? Sampai ini karton Kenapa? tulis dia sendiri. Enggak. Orang tuh mungkin ada di bawah. Udah siap? Apa lagi? Hmm. Hmm. Dari Iya, iya. Baca buku, kan udah ibu bilang sumbernya banyak di buku. Udah siap? Nggak lama lagi nih, 5 menit lagi.
Udah siap? Udah ya? Udah siap semua? Udah ya? Sekarang saatnya presentasi. Ayo silakan. Cukup, cukup. Sedikit lagi ya. Udah, silakan. Baik, kita dengarkan kawan kalian mempresentasikan hasil dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Syakira. Saya Arif Syakira. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang sumber energi. Satu, ketergantungan terhadap teknologi yang mempermudah pekerjaan berdampak pada kebutuhan energi listrik yang meningkat setiap harinya, seperti grafik berikut. Namun sebaliknya terhadap 433 desa di Indonesia yang belum mendapatkan aliran listrik seperti terlihat pada diagram di bawah ini. Berikan komentar Anda terhadap penggunaan energi listrik yang semakin meningkat pada grafik di atas dan apa solusi yang bisa diberikan untuk penanganan desa yang belum dialiri energi listrik dari data yang sudah disajikan. Jawaban untuk memutar sumber yaitu semakin meningkatnya energi listrik akan mengakibatkan bahan pemasok listrik berkurang dan lama-kelamaan akan habis, serta berdampak pada kondisi lingkungan yang tidak baik seperti polusi udara. Untuk desa yang belum teraliri energi listrik mungkin disebabkan oleh beberapa hal seperti wilayah terisolir, mesin pembangkit rusak, bahan baku pembangkit yang kurang, dan lain sebagainya. Soal nomor 2 yaitu dengan judul desa di Kalimantan Utara belum teraliri listrik. Sebanyak 306 di Provinsi Kalimantan Utara belum menikmati aliran listrik. Rasio elektrifikasi provinsi termuda di Indonesia mencapai 68,94%. Kabupaten menunjukkan merupakan daerah rasio elektrifikasi paling rendah di 15,82%. Dan rasio elektrifikasi 58,34%. Kondisi kelistrikan di kabupaten ini masih sering pemadaman listrik dan beberapa wilayah terisolir dari jangkauan listrik. Bagi artikel di atas, sebutkan permasalahan energi yang terdapat di Provinsi Kalimantan Utara. Jawaban untuk nomor 2, permasalahan yang terdapat di Kalimantan Utara adalah masalah energi listrik. Mengingat semakin meningkatnya kebutuhan energi listrik untuk rumah tangga, perkembangan industri dan pedalaman dalam bumi. Soal nomor 3, bahan baku apa yang dipakai untuk memasok energi listrik di Kabupaten Nunukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tifasya Sukugunawan dan ingin menanyakan tentang bagaimana air bisa menghasilkan energi listrik. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Pertama, air dibendung, setelah terus dialiri ke tempat yang lebih rendah untuk memutar turbin.
Kemudian generator bergerak sehingga timbullah arus listrik. Apakah bisa dimengerti? Selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fairuzi Zafira dari kelompok 2. Saya ingin bertanya, upaya apa yang bisa kita lakukan untuk menghemat energi? Sekian. Untuk menghemat energi bisa kita lakukan dengan banyak cara. Salah satu contohnya yaitu dengan menggunakan perangkat elektronik yang hemat energi, menggunakan kendaraan umum untuk menghemat BBM, berjalan kaki jika tidak jauh, dan mematikan lampu apabila tidak diperlukan. Apakah dapat dikatakan? Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyebabnya adalah pasokan bahan baku pembangkit yang kurang. Beberapa mesin pembangkit rusak serta jaringan distribusi yang tidak mampu menjangkau daerah pedalaman. Kebutuhan listrik di beberapa wilayah ini belum terpenuhi baik dari PLN maupun program bantuan pemerintah daerah. Dari artikel tersebut sebutkan permasalahan energi yang terdapat di provinsi Kalimantan Utara. Menurut artikel yang tadi baru saya bacakan, permasalahan yang terdapat di Kalimantan Utara adalah masalah energi listrik. Seperti yang kita lihat di lingkungan sekitar, semakin meningkatnya energi listrik rumah tangga, perkembangan industri dan penerangan jalan umum adalah permasalahan di Kalimantan Utara. Soal yang ketiga, bahan baku apa yang dipakai untuk memasukkan energi listrik di Kabupaten Nunukan? Terdapat dua bahan baku yang biasa digunakan di Kabupaten Nunukan, yaitu PLTS ataupun pembangkit listrik tenaga surya dan PLN, pembangkit listrik negara. Soal yang keempat, berdasarkan karakteristik dan deskripsi dari wilayah Kabupaten Nunukan, energi alternatif mana yang tepat untuk diterapkan di sana agar memenuhi kebutuhan listrik di wilayah Kabupaten Nunukan? Jelaskan. Energi kecepatan angin, radiasi matahari, dan debit air sungai disebabkan oleh faktor lingkungan sekitar. Soal yang terakhir, banyaknya sungai di Indonesia dan berpotensi menjadi sumber energi. Syarat kondisi agar sungai dapat dikembangkan menjadi pembangkit listrik tenaga air adalah: Pertama, adanya ketinggian. Semakin tinggi, maka tekanan air akan semakin besar. Ini akan semakin berpengaruh jika air juga memiliki debit air yang besar. Debit air yang besar juga akan menghasilkan daya yang besar. Daya yang besar inilah yang akhirnya bisa menggerakkan rotor pada turbin. Kemudian putaran turbin akan menggerakkan generator. Nah, hasil putaran dari generator akan menghasilkan listrik yang biasa kita gunakan. Sekian dari kelompok kami. Kami kiri. Ada yang bertanya? Ada yang dulu? Ada yang dulu? Sudah mengerti semua ya, sepertinya ya. Ya, silakan berikan atas kepada
Nah, dari penjelasan yang tadi ya, yang sudah kita pelajari, kira-kira siapa yang dapat menyimpulkan? Nah, coba Nadila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menunjukkan hasil pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, terdapat pada diri sumber energi yang ada di sekitar kita, yaitu energi dari bahan bakar fosil, energi biogas, energi air, energi angin, energi matahari, dan lain sebagainya. Yang kedua, kita harus bisa menghemat energi, karena kita masih menggunakan energi dari bahan bakar fosil. Dan yang ketiga, di Indonesia kita bisa memanfaatkan sumber energi dari alam, seperti air, angin, panas bumi, cahaya matahari, dan lain sebagainya. Dan manfaatnya cukup banyak, salah satunya ramah lingkungan, bisa mengurangi populasi dan iklim yang buruk. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih buat Nadila.
Siap, gerak. Ibu akhiri wabillahi taufiq